Sebelum Tari pingsan, waktu dipijit oleh dukun itu, kayaknya Tari itu tangannya ditekan dan kakinya itu dijepit. Sehingga Tari merasakan kesakitan. Dia terjadilah di sebuah pemerkosaan yang dilakukan oleh dukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama gua di channel Padepokan Misteri. Kali ini ada sebuah cerita yang dikirim oleh salah satu narasumber. Cerita itu bermula dari salah satu seorang yang bernama Tari. Tari itu adalah seorang janda yang ditinggal oleh suaminya. Ditinggal oleh suaminya karena suaminya itu meninggal di luar kota karena kecelakaan. Semenjak ditinggal oleh suaminya, Tari pergi ke rumah orang tuanya dan tinggal di sana. Setelah tinggal di rumah orang tuanya, Tari banyak diminati, banyak yang mau mengawini Tari, tapi Tari sendiri itu tidak mau. Karena Tari pengen lagi sendiri. Waktu lama berada di rumah orang tuanya dan banyak diminati, banyak disukai oleh para remaja dan para om-om. Si Tari itu mengalami hal aneh, dikenangi penyakit gatal-gatal, yang mana penyakit gatal-gatal itu kalau siang, kalau pagi sampai malam penyakitnya itu gak ada, melainkan tidak gatal seperti biasanya. Tapi kalau malam sehabis isya sampai hampir subuh, Tari terus mengalami gatal-gatal di tubuhnya itu, sampai badannya itu memar dengan garukan jarinya Tari. Waktu itu di rumahnya Tari ada temannya berkunjung ke rumahnya Tari karena pengen nengok Tari. Dia mendengar bahwasanya Tari lagi sakit yang gak biasanya. Si temannya itu namanya Arfan. Si Arfan itu bilang sama Tari, "Tari, kamu sudah lama ya dikenangi penyakit kayak gini?" "Iya Mas Arfan, saya sudah lama dikenangi penyakit kayak gini, ditimpa penyakit yang aneh kayak gini. Kalau gini saja, saya punya teman, saya punya dukun di sana. Dukun itu bisa menyembuhkan segala penyakit," kata si Arfan pada Tari. "Gimana kalau kamu besok ikut saya?" "Ya Mas, besok saya mau ikut Mas aja. Karena saya sudah berkali-kali ke klinik, ke dokter Mas, tapi gak ada hasilnya. Mungkin kalau nanti ikut Mas ke dukun nanti bisa terobati ya." "Ya, besok kamu ikut saya ke dukun untuk bisa diobati, agar bisa diobati oleh sang dukun." Nah, waktu itu kan di rumahnya Tari lagi gak ada orangnya. Nah, seandainya bapaknya Tari itu mendengar bahwasanya Tari pengen ke rumah dukun, pengen berobat ke dukun, oleh bapaknya itu gak dikasih izin. Karena apa? Karena bapaknya orang religius, orang yang beragama. Jadi untuk dukun sih gak terlalu percaya kayak gitu. Nah, paginya mereka berdua, si Tari dan Arfan, langsung berangkat ke rumah dukun yang biasa yang mana sudah dibicarakan tadi malam. Waktu pergi ke dukun, sampainya di sana oleh sang dukun, Tari itu disuruh tidur berbaring, dan bajunya itu dilepas tapi gak semuanya, cuma bajunya aja. Dan Tari masih menggunakan kaos dalam. Tari diobatin oleh dukun itu, disuruh berbaring, mulai dari kepala sampai perutnya dielus-elus dengan menggunakan minyak. Si Tari sendiri gak curiga, karena memang karena memang gak ada kecurigaan terhadap dukun yang mau menyembuhkan penyakitnya Tari. Dan di sampingnya itu ada temannya, tapi temannya gak lihat karena temannya ada di ruang tamu. Dan Tari memang tidak mempunyai kecurigaan pada dukun itu. Setelah disembuhin, setelah diritualin, dipijat, dikasih minyak, dielus-elus penyakit yang ada di tubuhnya Tari,
sekitar 5 menit ya, gak lama. Langsung Tari dikasih sesajen berupa dupa dan lainnya, termasuk kembang 7 rupa. Di sana Tari diajarkan dan disuruh pulang. Setelah dikasih itu, disuruh pulang ke rumahnya. Dan Tari setelah sampai di rumahnya langsung melakukan ritual yang sudah diajarkan oleh dukun itu. Di dekat kasurnya dikasih dupa dengan keminyan. Jadi tiap hari, tiap malam Tari harus menggunakan dupa ini, harus dihidupin dupa ini, dikasih keminyan oleh sang dukun. Dan Tari tiap malam sekitar jam 2 malam harus mandi kembang 7 rupa yang sudah disediain oleh sang dukun. Nah, Tari mulai melakukan ritual itu tiap malam, melakukan tiap malam sampai 1 minggu. Dan akhirnya setelah 1 minggu, penyakitnya Tari itu hilang drastis. Tari sembuh dari penyakit itu. Tapi ada endingnya. Di balik itu semua, selama Tari melakukan ritual itu selama 1 minggu, dan akhirnya Tari sembuh dari penyakitnya, setelah 1 minggu Tari didatangi oleh makhluk, diganggu oleh makhluk yang tak kasat mata. Waktu itu Tari sekitar jam 12 malam, sekitar jam 12 sampai jam 2 ya, sudah melakukan ritual mandi kembang. Dan mau tidur, di kamar mandinya itu berbunyi ada suara kayak orang lagi mandi. Suar, berapa suar gitu. Setelah dicek sama Tari, dilihat ke kamar mandinya itu, tempat air dan gayungnya itu bertamburan ke bawah seperti kayak ada orang mandi yang gak terurus. Dan airnya itu keruh. Jadi keruh dan bertaburan dengan kembangnya itu, bertaburan berceceran di tempat mandinya. Berhubung di dalam kamar mandinya Tari itu gak ada orang, langsung Tari itu keluar dari kamar mandinya. Setelah membuka pintu, di dekat kamar mandinya itu ada seorang kakek-kakek, rambutnya panjang putih. Setelah dilihat oleh Tari, malah kakek-kakek itu yang menyeramkan langsung melotot pada Tari. Matanya itu hitam keputihan dan giginya itu ompong. Tari langsung teriak seketika, langsung teriak dan keluar dari kamarnya itu, langsung pergi ke kamarnya si orang tuanya. Setelah sampai di kamarnya orang tuanya, Tari itu ditanyain oleh orang tuanya, "Kamu kenapa, Tar? Kok kesini?" "Maaf Pak, Tari mimpi buruk." Padahal Tari itu gak mimpi buruk, cuma Tari bilangnya mimpi buruk sama orang tuanya. Karena apa? Karena nanti kalau Tari jujur pada orang tuanya bahwasanya melihat sesuatu yang buruk, melihat hal aneh di kamarnya, takutnya nanti si bapak itu tahu bahwasanya Tari melakukan ritual penyembuhan. Dan semua itu orang tuanya gak percaya. Orang tuanya memang gak percaya dukun dan tidak suka pada Tari kalau melakukan ritual kayak gitu. Setelah lama kemudian Tari sering melihat hal-hal aneh di kamarnya, karena dikarenakan Tari itu melakukan ritual penyembuhan dari penyakit itu dengan mandi 7 rupa. Itu disenangi oleh jin, disenangi oleh makhluk bawaan dari dukun itu. Tari ingat bahwasanya oleh sang dukun disuruh kembali lagi. Kalau badannya itu sudah sembuh, disuruh kembali lagi untuk ritual penyembuhan yang lebih maksimal. Tari langsung pergi ke dukun yang kemarin itu sendirian tanpa ditemani oleh temannya Tari, si Arfan. Setelah sampai di rumah dukun itu, keadaan di rumah itu kayak sepi ya. Gak ada sepeda motor, gak biasanya. Gak ada, pokoknya sepi lah, sunyi lah. Setelah Tari berada di depan pintunya dukun, langsung ditok-tok. Tok. "Bah, apakah sampean ada di dalam, Bah?" Terus si dukun itu nyahut, "Ya Tari, saya ada di dalam, silahkan masuk. Saya sudah tahu niat kamu kesini, kamu mau menyembuhkan diri kan? Kamu ritual lagi kan?" "Ya Mbah, tolong aku Bah, aku selalu diganggu makhluk halus Bah. Makanya kamu kembali ke sini, agar kamu gak diganggu makhluk halus. Saya akan menyembuhkan kamu total. Kalau kamu mau sembuh total, gak diganggu oleh makhluk halus, kamu harus telanjang. Saya akan membuat ritual yang lebih maksimal lagi." Tari oleh si dukun disuruh telanjang semua pakaian Tari, mulai dari pakaian luar sampai pakaian dalam.
oleh sang dukun itu disuruh telanjang dan disuruh tidur terbaring di depannya dukun itu. Terus Tari bilang, "Apa gak salah, Bah? Masa pengobatan ritual kayak gini, Bah? Kamu mau sembuh apa enggak? Kalau kamu mau sembuh, ikutin saran saya saja." Dan si Tari nurut apa kata si Mbah. Setelah Tari berbaring di depannya dan cuma dikasih kain jaring oleh sang dukun itu, Tari diambilkan kemenyan lagi, diambilkan dupa lagi di dekatnya Tari, terus diambilkan minyak dan dielus mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Semua badannya Tari itu dielus-elus, dikasih minyak, dipijat oleh sang dukun itu, dipijat. Waktu mulai dari pemijitan itu sekitar 5 menit, Tari merasakan keenakan dari belayan dukun itu. Setelah sampainya di kepala, elusan dari kepala, tangannya dukun itu, Tari mulai pusing, gemetaran dan jantungnya berdebar kencang. Waktu itu Tari pingsan. Waktu dipijat oleh dukun itu, kayaknya Tari itu tangannya ditekan dan kakinya itu dijepit, sehingga Tari merasakan kesakitan. Terjadilah sebuah pemerkosaan yang dilakukan oleh dukun. Ternyata Tari itu diperkosa oleh dukun sampai Tari pingsan berjam-jam, dan paginya itu Tari mulai bangun. Setelah Tari bangun, di rumah dukun itu sudah tidak ada apa-apa, tidak ada orang, tiada siapapun di dekatnya. Dan Tari sendiri masih dalam keadaan telanjang. Langsung Tari pulang dengan sangat sedih. Tari menangis pulang ke rumahnya. Sampai di rumahnya, beberapa jam berada di rumahnya, Tari gila karena diikuti oleh jin peliharaan dari rumahnya dukun itu. Dan tiap malam Tari itu tidur dan bermimpi selalu disetubuhi oleh orang. Tiap kali tidur sampai beberapa hari, sampai beberapa bulan, tiap kali Tari itu tidur selalu bermimpi disetubuhi oleh seseorang. Kenapa? Karena bawaan dari jin peliharaan oleh dukun itu. Dukunnya itu sudah memperkosa Tari, dan jinnya ikut merasakan, mencicipi badannya Tari sampai berbulan-bulan, hingga adiknya yang masih berumur 10 tahun itu dengar tiap malam kalau Tari itu berhubungan dengan seorang laki-laki di kamarnya. Karena tiap malam sering mendengar ada suara cowok atau laki-laki di kamarnya Tari. Kebetulan kamarnya adiknya itu kan dekat dengan kamarnya Tari. Waktu paginya ditanyain oleh si adiknya itu, "Mbak tadi malam masukin cowok ya ke kamarnya Mbak?" "Pus, ngomong apa kamu? Siapa yang masukin cowok ke kamar Mbak?" Teman cewek aja saya gak pernah masukin ke kamarnya Mbak, apalagi cowok. Saya sering denger kok Mbak, kalau di kamarnya Mbak ada suara cowok lagi merintih-merintih gitu kayak Mbak. Kamu itu ngomong apa? Saya gak pernah masukin cowok ke kamar Mbak. Kamu jangan fitnah deh." Karena memang Tari gak pernah masukin cowok dan gak pernah melakukan hubungan. Kan tapi di dalam mimpinya Tari itu selalu didekap, selalu diperkosa, selalu disetubuhi oleh jin. Dan ketika Tari bermimpi kayak gitu, mungkin kayak ngegok diesek-esek oleh jin. Dan orang tuanya mulai gak sabar. Akhirnya disembuhin sendiri oleh orang tuanya, dibawa ke kiai bahwasanya si Tari ini mengalami hal yang aneh, mengalami penyakit yang gak biasanya. Waktu Tari itu diobati oleh kiai, si kiainya itu bilang sama orang tuanya Tari, "Anakmu ini pernah melakukan ritual penyembuhan penyakit secara tidak senonoh. Pernah melakukan ritual penyembuhan di rumah dukun yang tidak sesuai dengan anjuran agama. Makanya dari itu anakmu ini harus dijaga. Anakmu harus kamu latenin, harus dijaga biar anakmu tidak melakukan hal kayak gitu lagi." "Iya Kiai, saya mohon maaf karena saya kurang menjaga anak saya ini. Apalagi anak kamu ini tuh janda. Kamu harus lebih hati-hati, harus lebih hati menjaga anak kamu." Terus si Tari itu sadar dan dinasihati oleh sang kiai itu. Dan Tari sudah merasakan lega dalam dirinya dan tidak mau lagi untuk berobat ke dukun yang gak sesuai dengan ajaran agama.
Cukup dulu ceritanya sampai di sini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan komen agar channel ini semakin berkembang dan kami semakin bersemangat untuk menceritakan sebuah kisah-kisah misteri, sebuah kisah-kisah horor yang selalu menghibur kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.